Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Lail tentang perbedaan jalan hidup manusia. Ada yang bersedekah, bertakwa, namun ada juga yang merasa kikir dan mendustakan janji Allah. Dijelaskan bahwa perbuatan baik seseorang tidaklah sia-sia. Allah menjanjikan kemudahan bagi orang yang memberi dari hartanya demi kebaikan. Surat Al-Lail mengajarkan bahwa harta yang dibelanjakan di jalan Allah dengan niat suci untuk meraih ridhonya, harta tersebut akan menjadi simpanan yang abadi. Harta itu tidak hilang, tapi berubah menjadi cahaya di alam kubur dan penyelamat di akhirat. Dijelaskan juga, jika seseorang menggunakan hartanya di jalan penuh kemungkaran, maka Allah akan mudahkan jalannya dan memasukkannya ke dalam api neraka. Lalu, sudahkah kita mengikhlaskan sebagian dari apa yang kita miliki untuk bekal di akhirat? Sudahkah kita mengutamakan kebaikan daripada menumpuk harta dan menjadi sia-sia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, kalau kita kelak meninggal dunia, Bu, meninggal. Mau duluan apa belakangan? Meninggal pasti. Kelak kita meninggal dunia, kira-kira bekal apa yang kita bawa ke alam akhirat nanti? Amalnya apa? Amal soleh bentuknya apa? Suami dibawa enggak? Mau ikut enggak Pak kalau ibu meninggal? Pak? Suruh jawab diem aja ini. Ibu mah meninggal aja saat gitu. Bu. Kalau bapak meninggal ibu mau ikut gak? Kompak banget kagak. Pada saat kita meninggal dunia, yang mau dan ikut kepada kita semua adalah amal soleh kita. Di antaranya ada harta-harta yang kita sedekahkan juga ikut akan menjadi pahala kita nanti. Dan itu akan jadi tabungan kita di alam akhirat. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang harta yang akan kita bawa pada saat kita meninggal dunia. Walaupun mobil nggak ngikut, rumah nggak ngikut, istri nggak ngikut, suami nggak ngikut, anak nggak ngikut, ada yang ngikut sama kita. Apa itu? Akan dibahas bersama dengan guru kita. Yang pertama ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Alfian Hidayat yang akan menafsirkan surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Untuk itu kami persilakan. Silakan Kiai Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Ciawi, pulang-pulang beli nanas. Cakep. Yang jawab salam dengan sepenuh hati, mudah-mudahan kreditannya, tunggakannya, utangnya biar pada lunas. Amin. Yang paling kenceng ngamininnya ketahuan utangnya paling banyak. Saya dong. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi
wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, dan yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz David Kholik. Kita doain bersama-sama mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Citrin Assalam Bekasi, yang saya doain semoga semuanya besok masuk surga. Besok Bu, Ya. udah pada siap? Lah ngapa tadi diaminin? Mau kapan ge kita mati? Yang penting matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Segenap para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada 3 perkara yang mengantarkan jenazah menuju kuburan. Ada berapa, Bo? 3. Ada berapa? 3. Pak, ada berapa? Apanya yang 3? Perkara. Perkaranya ada 3. Yang pertama ahluhu, dan yang kedua maluhu, yang ketiga amaluhu. Yaitu artinya yang pertama adalah keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Ayo dah kita bareng-bareng Bu ya. Ada 3 perkara nih, entar yang nganterin nih jenazah. Itu yang pertama apa tadi? Keluarga. Yang kedua Hartanya. yang ketiga Amalnya. amalnya. Fayarji usnani, cuman yang 2 ini ntar pulang. Yang 2 ntar pulang. Wa yabqa ma'ahu wahidun, yang nyisa cuman atu. Lalu yang pulang ini yang 2 itu apa saja? Yaitu keluarganya dan hartanya. Dan yang tersisa mengikuti daripada si jenazah yaitu amalnya. Do you understand? Yeah. Alhamdulillah. Wah keren, orang sini pada bisa bahasa Inggris. Luar biasa, Masya Allah. Di Bang Is aman no doang. Keluarganya po cuman nganterin doang tuh sampai kuburan. Entar dia pulang, anaknya ngikut. Entar dia juga pulang po, anak kita yang kita bela-belain po. Dia sekolah kita sekolahin, bener apa bener? Dia kuliah kita kuliahin. Dia kerja kita cariin, dia pengen nikah kita urusin. Entar pas gini kita mati, mau gak tuh anak kita nemenin kita di kuburan? Kagak. Kadang-kadang jangankan po, kita udah mati, kadang-kadang dicengap-cengapan aja, bukan ditalkinin. Dia bisikin kuping kita, Pak, sertifikat tanah mana? Orang mah talkinin nanya sertifikat. Ada yang kayak gitu apa kagak? Ada. Nggak ada di sini mah. Iya, sertifikatnya dibuang semua. Sekolahin semua. Sekolahin tuh biar pinter tuh sertifikat. Itu anak kita sampai seperti itu, nggak ada yang mau nemenin kita di kuburan, nggak ada. Makanya hidup ini nggak ada yang setia. Dulu suami istri kan ketika menjadi pengantin baru, dia ngomong di bawah pohon kelor. Bang, Neng mah nggak bisa hidup tanpa abang. Pret. Laki ngomong sama, abang juga nggak bisa hidup tanpa abang, tanpa Neng. Saya mau tanya dia, ntar pas giliran bini mati mau ngikut kuburan apa kagak? Kagak Bu, kalau misalnya laki mati ntar mau nemenin di sono. Kagak, iya. Lakinya meninggal dunia mati kan. Ada yang ngurugin. Kata bininya, cepetan apa diuruk. Emang apa po? Gue pengen kawin sama RT. Ada RT ada mari. Coba. Baru kelar 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu bininya yang tadi masih ada lakinya kagak pernah dandan. Pas dia udah jadi janda, lipstikan lagi. Iya, bedakan lagi. Dia nongkrong, hidupku bahagia sekarang.
Coba. Lakinya nih masih hidup, bininya meninggal duluan. Pas kelar 100 hari pura-pura meriang dah. Ditanya sama anaknya, Baba mau makan apa? Enggak mau. Ayam bakar, kagak. Kawin, mau. Enggak ada yang setia, enggak ada. Yang setia cuman amal. Harta gepo wujudnya ntar gak bakal ngikut sama kita. Manusia lahir ke bumi ini bawa harta apa kagak? Enggak. Ada di sini bayi baru lahir udah pakai giwang ada. Ada baru udah pakai kalung emas ada. Enggak ada. Wah viral. Wah viral loh, bayi baru lahir udah pakai kalung emas. Oh, apalagi emas lagi mahal sekarang ya. Langsung dijual sama babanya itu dia. Iya. Ntar juga kalau mati lah nggak bawa apa-apaan, timbang dibungkus pakai kain. Kain kapan? Kenapa itu namanya itu kain, namanya kapan? Ini mengingatkan kepada kita, kapan kita mati. Begitu. Harta wujudnya gak bakal ikut sama kita. Selepas kita dikebumikan, mobil pulang, motor pulang. Jangankan mobil motor, ada pengki aja ketinggalan diambil lagi sama dia. Iya. Tengah jalan kan, oh pengki ketinggalan, ambil lagi, ambil. Iya, tikar pandan Pak Sobik diambil lagi. Iya, gak ada yang ngikut. Cuman yang ngikut dengan kita adalah amal soleh. Amal soleh itu banyak. Sedekah amal soleh. Infak amal soleh. Sholat amal soleh. Senyum aja, senyum itu amal soleh. Bahkan dikatakan senyummu di wajah saudaramu adalah sodakoh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu gak bisa sedekah pakai duit, senyum. Ketemu saudara, senyum. Ketemu tetangga, senyum. Ketemu RT, senyum. Ketemu pohon pisang, wah gila pisan udah. Iya. Tuh. Makanya yang namanya infak itu memberikan sesuatu yang berupa harta untuk di jalan Allah. Nyumbang pembangunan masjid, alhamdulillah. Musola, majlis taklim, alhamdulillah. Kalau sedekah itu bisa berupa harta dan juga bisa berupa tenaga. Ya. Itu namanya sedekah. Makanya dalam surah Al-Lail di situ dijelaskan bahwasanya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia bertakwa kepada Allah, Allah bakal beli jalan kemudahan dan kebahagiaan. Alhamdulillah. Akan tetapi kalau orang pelit, tahu pelit? Tahu pelit? Pelit itu kata orang kampung saya, kalau dia gasiran 7 meter tuh pelit. Iya. Orang pelit ciri-cirinya kalau habis ngopi ampasnya dijemur lagi sama dia buat besok. Iya tuh. Iya, habis ngopi dijemur ampasnya buat besok. Iya, kebangetan pelit orang tuh. Iya. Kalau dia pelit, siap-siap balasan dari Allah. Allah berikan jalan kepadanya kesengsaraan. Makanya dalam hadis Nabi ini, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minanas, qaribum minal jannah, ba'idum minanar. As-sakhiyu itu artinya adalah orang yang dermawan, orang yang suka ngasih seperti Bang David. Wah, beliau luar biasa. Beliau itu orangnya baik banget. Asal ada orang lewat depan rumahnya selalu dikasih sama dia. Kasih apa? Iya. Tetangga lewat dikasih. Kasih. Iya, ustadz lewat kasih. Dikasih. Kiai lewat dikasih. Dikasih apa? Dikasih lewat. Emang punya dia jalanan. Dikasih. Orang dermawan itu yang pertama dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, dan jauh dari neraka. Orang kok kalau baik dermawan kira-kira temannya banyak apa kagak? Banyak. Yang jauh aja gak kok saudara. Iya, kalau lagi dermawan, lagi banyak duit. Coba gak punya duit, ya saudara gak ngakuin kagak. Iya. Tapi sebaliknya, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minanas, ba'idum minal jannah, qaribum minan-nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dekat dengan neraka. Tuh, ada gak di sini yang pengen main sama orang pelit? Enggak. Jangan main sama dia mah pelit. Sampai-sampai orang pelit kagak mau main sama orang pelit. Sampai begitu coba. Iya, iya benar. Lu ngapa nggak main sama dia? Dia mah pelit, lu kayak pelit. Iya. Tuh. Gitu. Makanya kalau pengen dekat dengan Allah jadi orang dermawan, Pok. Ya. Sedekah itu jangan nunggu kaya. Insya Allah dengan sedekah semuanya jadi orang kaya. Amin ya robbal alamin. Bu, mau masuk surga?
Dengan sedekah amal soleh yang akan nemenin kita ya Bu ya. Bu, Bu, masih mikirin yang pelit siapa ya? Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Masya Allah silakan. Oke silakan. Mana tadi? Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Maimunah izin bertanya Pak Ustadz, harta apa saja yang menjadi sia-sia menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya Ustadz silahkan boleh dijawab Ustadz ya. Ya terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Maimunah yang punya tetangga namanya Mesaroh. Pertanyaan beliau tadi sama-sama sudah kita dengar, harta yang sia-sia ya dalam pandangan Islam. Bahwasanya harta yang kita miliki saat ini itu semua akan dihisab. Akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan harta yang mewah, harta yang mahal, yang murah aja itu dihisab. Dari mana kau dapatnya? Lalu kau gunakan untuk apa itu harta tersebut? Semuanya. Makanya jangan dianggap enteng, Po. Jangan dianggap enteng orang yang banyak duitnya, orang banyak hartanya itu nanti itu kayaknya enteng banget, kagak. Karena kenapa? Ada hadis Nabi Muhammad SAW, orang miskin yang beriman itu lebih dulu masuk ke dalam sorga setengah hari daripada orang kaya. Setengah hari di sono adalah yaitu 500 tahun. Karena bandingan alam dunia dengan alam akhirat adalah 1000 tahun. Di sini, di sono adalah 1 hari. Kira-kira nih Bu, kalau orang miskin beriman masuk sorga duluan daripada orang kaya, kira-kira enak gak jadi orang miskin? Nah, ngapa diem aja nih gue tanya? Ngapa diem aja? Ngapa? Ngapa? Enak aja orang miskin? Nggak enak. Kalau enak, tetap baik urusan kayak gini pengen kaya-kaya juga. Harta itu hanyalah titipan. Makanya Bu, kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, niatkan dalam hati kita, ini dari Allah, aku kembalikan kepada Allah. Karena semua yang kita miliki ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gunakanlah harta itu sebaik-baik mungkin. Jangan disia-siain. Ini kadang-kadang mohon maaf lahir dan batin, kalau lagi susah mah roman-romannya sering banget bangun tengah malam. Kayak ibu-ibu di sini romannya kelihatan banget kalau tengah malam suka bangun. Iya. Ngapain, Po? Pipis doang. Habis pipis ngapain lagi? Wah, abis pipis langsung tidur. Jorok banget. Yo, kalau lagi susah menia roman-roman rajin buat tahajudnya, bangun rajin buat duha rajin banget, sama ke masjid rajin, pengajian rajin, pas giliran banyak duit, adanya di mana? Wah, ngapain? Wah, elah kelihatan muka-muka suka ke mall cuma foto-foto doang. Iya, buat update, iya. Padahal cuma ngelewatin doang. Iya, ngelewatin doang, udah update. Iya, ya Allah. Kadang-kadang begitu. Makanya bersyukurlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah tatkala kita sukses. Tatkala kita banyak duit, ingat sama Allah. Tatkala kita lagi maju, ingat sama Allah. Sebab ketika kita lagi sulit, Allah ingat sama kita. Harta yang manfaat, harta yang kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Nanti terputus amal manusia setelah dia meninggal dunia. Cuman ada 3 yang masih terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Makanya jadi orang jangan kebangetan hitung-hitungan dalam urusan sedekah. Saya mau tanya sama bapak-bapak di sini, Pak, kalau mau ke masjid sholat Jumat di dompet ada 100.000, 50, 20, ceban sama goceng 2.000, yang diambil yang mana? 2.000. Deh. 2.000, Bang David, 2.000 masukin dalam kotak kan ya. Dia ngomong, ya Allah masukin hamba ke dalam sorga. Kata malaikat, sorga 2.000. Ya. Tapi harta ada yang sia-sia, yang mana dia lupa kepada sang pemberi harta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Ya alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali lagi di program Sayan Kita Cahaya Hati Indonesia. Bu. Bu. Kalau sudah tiba waktunya kita berpulang, kita kembali ke Sang Maha Pencipta. Apa yang Ibu harapkan? Bu, masuk sorga. Apa yang Ibu harapkan buat orang yang ditinggalin? Mendoakannya apa? Kalau buat anak apa? Semoga jadi anak yang soleh, hidupnya bahagia, sejahtera. Kalau buat bapaknya yang ditinggalin gimana, Bu? Ini kenapa berat banget mau ngedoain lakinya ini? Allahu Akbar. Nah, sekarang di sesi kedua ini sudah hadir bersama kita Ustadz Kafi, yang mana nanti beliau akan menyampaikan kepada kita, ya masih dengan tema kita yang sama, ternyata ada harta yang dibawa meninggal atau dibawa mati. Apa itu? Nah, ini mengajinya dari surah Al-Lail. Fadhal, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jali makan opak. Cakep. Jawab salamnya kurang kompak. Iya. Ikan kakap makannya di laut. Cakep. Yang ngambil pada berebut. Cakep. Yang jawab salam gak nyaut, saya khawatir lagi diliatin malaikat maut. Iya. Biar berabe dah tuh. Iya. Karena hukum jawab salam itu wah. Mudah-mudahan yang jawab salam kita doain, mudah-mudahan impiannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari jawab salamnya ketahuan, Ya. jamaah ini soleh-solehah. Masya Allah, amin. Saking solehnya Ustadz David belum azan aja udah pada sholat. Iya. Maksudnya sholat sunnah tahiyatul Masjid. Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Masjid Sidrin Assalam. Masya Allah, yang insya Allah pada hari ini mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Ya. Pak, Ya. mau masuk surga? Mau. Mau bener? Mau. Modalnya apa? Amal. Tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, dia akan masuk Surga. Siapa yang kagak masuk surga? Kecuali, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang kagak mau. Ada yang kagak mau nggak masuk surga? Ada. Ada. Oh, ada. Ditanya oleh sahabat, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka yang membangkang dan enggan tidak mau masuk surga? Ternyata apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Namun sebaliknya, barang siapa yang dia punten bermaksiat dan dia membangkang kepada Rasulullah, maka dia tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, justru masuk neraka. Jadi di sini semua ahli surga. Amin. Kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, khusyuk Ustaz David. Luar biasa. Gimana Mata tuh? terpejam. Ngantuk dong. Kepala tertunduk di bawah AC. Ya tapi enggak, insya Allah kita semua menjadi ahli Surga. Cuma ternyata ada ciri-ciri orang yang dia nanti akan masuk neraka. Serem enggak? Serem. Siapa? Tadi udah dijelasin oleh guru kita di awal surah Al-Lail. Wa ammam bakhila wastagna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Yang pertama, mereka yang
memiliki sifat bakhil dan merasa sombong bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan hanyalah dari usaha dirinya sendiri. Orang yang punya sifat begini bakhil, dia nggak bakal yang namanya masuk surga karena dia udah sombong. Orang Pak Bu kalau udah punya sifat pelit, jangankan ngasih harta, ngasih senyum aja sama tetangga susah. Betul? Betul. Betul nggak? Betul. Ada orang kaya, dia punya sifat pelit. Kira-kira, Bu, Ya, kita mau nggak temenan sama dia? nggak mau. Itu orang kaya saking pelitnya, begitu dia mau sholat Jumat bawa recehan 5 koin buat amal. Begitu ruku, Allahu Akbar, jatuh. Setelah selesai ditanyain sama panitia, sama ketua DKM, Pak, tadi kan saya bawa koin 5. Ini ada 4. Satunya lagi kemana ini? Ini kayaknya butuh rekonstruksi ulang. Iya. Sampai begitu, koin jatuh 1, ditanyain. Itu kalau orang pelit begitu. Padahal apa? Padahal dia lupa koinnya udah dia amalin. Dia bawa 5, yang dikasih amal cuman 1. Tuh, orang pelit. Yang kedua, wa kadzdzaba bil husna. Apa? Mendustakan daripada kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di luar sana banyak orang yang sudah dinasehati tapi dia masih syirik. Di luar sana banyak orang yang sudah dinasehati masih joget-joget umbar aurat. Ada di sini yang begitu. Kalau di sini kelihatan sholat 5 waktunya nggak pernah ninggal. Amin. Amin. Ibu-ibunya taat sama suami. Amin. Bapak-bapaknya kalau ngasih istri insya Allah sebulan 20 juta. Ya, amin. Lah ini kok pada protes ya. Ini jangan-jangan perumahan ini lebih nih ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka di ayat 12 daripada surah Al-Lail, wa inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah lah yang memberikan petunjuk. Allah lah yang memiliki akhirat dan juga dunia. Maka jangan sampai kita terlalu mengejar dunia, akan tetapi jadikanlah dunia bernilai value untuk akhirat. Ini yang harus kita perhatikan. Orang yang begini langsung ganjarannya dan peringatannya kata Allah Subhanahu wa taala, fa anzartukum naran talazza, maka telah kami ingatkan kalian dengan apa? Neraka yang berkobar. Bu, Pak, pernah kali kena api? Pernah kesundut knalpot? Pernah? Panas nggak? Ternyata nanti di neraka ada seorang laki-lki yang dia menginjak bata daripada batu bara api neraka. Sehingga begitu orang itu menginjak batu bara dari api neraka, maka yang terjadi apa? Otaknya mendidih. Lalu sahabat bertanya, apakah ini azab yang pedih di neraka? Enggak. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna dzalika ahwana nas fi yaumil qiyamah azaban. Ternyata itu nanti adalah azab yang paling ringan yang ada di mana? Di neraka. Tapi tenang, kalau di sini semua tadi ahlu syurga, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Syaratnya apa? 1. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang dia mampu mensedekahkan apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan untuk ibadah karena Allah Subhanahu ibtigha'an limardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka kalau kita cari rezeki, berusahalah kita untuk cari rezeki yang halal, jangan yang Ram. kan udah dijelasin, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan Thayyiban. baik buat kita, baik buat orang lain.
caranya baik, nerimanya baik, baginya juga Baik. Itu yang dianjurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. sehingga apa, harta kita yang tadinya punten biasa kita belanjakan hanya untuk urusan dunia, bernilai value untuk akhirat, dan insya Allah kekal abadi menjadi penolong kita nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bu. Baik. Ya. Bu, semangat lagi, siap Siap. mencari rizki yang halal, siap. Siap. Kalau suami dapat duit tiba-tiba 50 juta dikasih ke ibu, ditanya apa kagak? Tanyanya bagaimana? Dari mana ini? Kalau ternyata dari pinjol, dari uang yang haram, dari judi online, kira-kira gimana Bu? Diterima atau enggak? Benar. Ini istri-istri soleh. Luar biasa, Masya Allah. Iya benar, Masya Allah. Kelihatan dari wajah-wajahnya bersinar, apalagi yang paling pojok. Kena lampu. Ya Ya, Ustaz, Allah. baik, Ya udah baik. begitu ya Bu. Terima Mudah-mudahan kasih. kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. daripada azab neraka. Amin ya rabbal Alamin. wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu. Pak. Ya, lemes banget ya. Siapa yang mau nanya? Silakan angkat tangannya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, saya punya kawan yang suka berjudi online. Nah, dari hasil judi online itu dipakai untuk menafkahi keluarganya. Bagaimana Pak Ustadz cara saya untuk mengingatkan dan menasehati beliau agar kembali ke jalan yang benar, dan apa hukumnya menurut ajaran Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Bu. Pertanyaannya bagus. Ibu namanya siapa? Saya Bu Nur Dari dari tadi saya mau nanya sebenarnya. Cuma ibu saking semangatnya langsung terus. Main Gas ngegas terus. Ya, Silakan saya Ibu grogi perkenalkan di nama depan diri. Pak Ustadz yang ganteng dan Iya. soleh. Ibu. Alhamdulillah. Ibu bisa aja ngebalikinnya ini. Bu, jangan kenceng-kenceng ntar istri saya marah. Ibu namanya siapa? Saya Bu Nur dari Majelis Taklim Darul Sitrin. Oh, Bu Nur, silakan Ustaz. Iya, Masya Allah Bu. Yang namanya judi online itu sudah pasti hukumnya hadilah. Maka diibaratkan orang yang judi online dia akan terkena penyakit yang namanya ketagihan. Betul? Dia coba 100.000, ternyata menang. Ternyata dia coba lagi 200.000, ternyata menang. Sengaja di awal dikasih menang, tapi lama-lama dikasih kalah. Makanya orang yang judi online dia nggak bakal pernah kaya kecuali bandarnya. Betul? Maka kasih tahu yang namanya orang judi online, dia seperti orang ketagihan. Dan biasanya berhenti kalau misalkan udah kena azab atau kena musibah apa? Motornya dijual, mobilnya dijual, rumahnya dijual. Dan setiap orang yang melakukan judi online, dia diibaratkan seperti apa? Orang yang sedang terlilit ular piton. Dia terkekang di situ seakan-akan dia tidak bisa keluar. Dan yang ada adalah ingin yang namanya mendapatkan rezeki yang namanya nyari duit di zaman sekarang bisa dinasehati Pak Bu. Kagak ada yang instan, bohong. Tiba-tiba kita dapat duit, langsung 2 miliar. Ada begitu? Ada enggak? Enggak ada. Langsung tiba-tiba rezeki ada dari Allah. Bisa itu, tapi kecil kemungkinannya kalau kita enggak ada usaha. Yang paling benar udah. Bagaimana caranya? Kita bandingkan dengan orang-orang yang mampu mencari rizki dengan luar biasa walaupun sudah tua renta. Bagaimana cara nasihatinya? Jangan praktekkan untuk diri kita. Coba lihat orang lain. Bilang, Bun, Pak, jangan udah tinggalin judi online. Cari yang halal. Noh, nenek itu udah tua. Umurnya 70 lebih. Tapi dia masih mau berdagang. Dari subuh jam 2 sampai pagi sampai siang dia dagang goreng-gorengan, Bu. Bener nggak?
Dagang nasi uduk kan kapan jualnya, Bu? Pagi. Masaknya kapan? Malam. Pagi-pagi 2.000 untungnya, 1.000 untungnya. Tapi apa? Masih ingin mencari harta yang luar biasanya lagi. Dia sedekahkan untuk orang lain. Masya. Maka itulah yang harus kita lakukan. Bahwa kita semua tahu sepakat bahwa yang namanya judi online itu haram. Namun terkadang banyak orang juga yang tergoda dengan yang namanya judi online. Makanya ibu kalau misalkan suaminya ketawa-tawa sendiri, ibu harus periksa tuh Bu handphonenya. Apalagi kalau lihat handphone tiba-tiba diketawa-tawa sendiri, gitu. Terus ditanya, gitu Pak lagi ngapain Pak? Gitu. Begitu dilihat, oh ternyata lagi ngapain Bu? Ya nggak lagi ngapa-ngapain gitu. Karena apa? Karena biasanya yang terjadi itu orang melakukan seperti itu karena kepepet. Pengen rezeki carilah yang halal. Diambilnya baik, mendapatkannya baik, dikeluarkannya juga dengan cara yang baik. Coba lihat Safa dan Marwa. Kita melakukan sa'i, Safa dan juga Marwa. Sa'i artinya usaha. Mulailah dengan apa? Yang bersih. Akan kita mencapai kepuasan yang tinggi kalau kita mulai dari setiap yang bersih. Insya Allah kalau ibu-ibu ini Masya Allah rezekinya halal semua. Orang yang mencari rizki halal Insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Makasih Bu. Judi itu udah pasti nggak bakal bikin orang kaya. Iya Ustaz ya. Betul. Apalagi kalau kita mungkin nggak cuman ikutan judi. Kalau ikutan judi iya, tapi agak sedikit juga loh Ustadz orang yang kerja di perusahaan judi online. Ada. Ya kerja di perusahaan, kerjanya halal. Tapi yang dia kerjain nggak halal. Ya, niat kerjanya halal. Tapi tempat kerjanya, dari tempatnya apa yang dia kerjain itu haram. Duitnya duit haram gitu Ustadz ya. Betul. Nah yang kayak gitu tinggalin deh ya. Tinggalin pekerjaan seperti itu. Baik. Kita akan bagi-bagi keberkahan nih buat ibu-ibu dan juga pemirsa melalui keberkahan bersama dengan White Coffee yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Alfian. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah kita gantungkan semua harapan kita, bukan kepada makhluk. Ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita hanya kepada Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Bu? Ya. Pak? Ya. Kita lanjut lagi, kita akan ngobrol-ngobrol sama guru kita. Udah ada Ustadz kita, Ustadz Kahfi, yang insya Allah di kesempatan pertama akan menjawab pertanyaan ya gitu. Nah Ustadz, pertanyaannya kepada Ustadz apa nih? Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyadi dari pengajian Miftahul Jannah RT 09 Pak. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz. Kebetulan teman saya itu suka berinvestasi. Nah, menurut diperbolehkan enggak menurut Islam investasinya apa atau yang diharamkan itu apa? Oke. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ya. Panggilannya siapa namanya?
Yadi. Yani. Yadi. Yadi. Nah, Pak Yadi, investasinya tuh kemana? Saya mau tahu. Misalnya contoh. contoh kita investasi ke perbankan atau ke Emas, emas gitu. saham, Iya, gitu. beli Investasi saham. dunia berarti ya? betul. Bukan investasi akhirat ya? Iya. Ya jelas dong investasi Iya, yang mana. Kan betul. saya nanya dulu Betul, ya. betul. Oh iya, oke. Iya. Nah untuk itu kalau gitu Ustadz Alfian deh. Ustadz Fadol, Ustadz Alfian. Maaf ya Ustadz Kavi ya. Ustadz Alfian dulu. Silakan Ustadz Alfian Tanjung Fadol. Baiklah, segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan para bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya adalah mengenai investasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW membolehkan ada beberapa kita untuk berinvestasi. Yang pertama yaitu investasi hewan ternak. Itu diperbolehkan tuh dalam Islam tuh. Iya. Ya, sebab kenapa? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Yang mana di situ terdapat hari raya Idul Adha. Umat Islam kan banyak mencari hewan kurban seperti kambing, domba dan lain sebagainya. Maka investasi tersebut diperbolehkan dalam Islam tuh. Yang pertama adalah investasi hewan ternak. Kurban. Dan yang kedua adalah investasi seperti emas. Ya, investasi emas itu boleh. Bu, saya mau tanya dah sama ibu semua. Sekarang emas harganya berapa duit sekarang? 1 gram. 2 juta. Ibu-ibu yang dulu beli emas 1 gram timbang berapa ratus ribu, sekarang jadi harganya 2 juta. Kira-kira untung apa kagak? Untung apa kagak? Makanya tuh berinvestasi Bu. Ya, itu dalam urusan investasi dunia, hewan ternak, emas dan juga bisnis. Akan tetapi investasi bisnis harus sesuai syariat. Jangan ada unsur riba. Karena ujung-ujungnya kalau kita berinvestasi yang menghasilkan daripada riba, itu yang bikin kita celaka. Nah, orang tua kita nih dulu itu kebanyakan investasinya apa? Investasi tanah, investasi rumah, properti. Dulu tanah semeter harganya 150.000. Nih daerah sini dulu tuh 10 tahun yang lalu berapa duit semeter di sini? 50.000. Sekarang udah berapa duit? Romannya banyak makalar tanah di sini. Mama paham banget bisnis sama tanah kayaknya. Iya, yang jawab ibu-ibu mulu soalnya. Iya, sekarang di sini contohnya harganya semeternya 1.500.000. Yang dulu 50.000, yang 10 tahun yang lalu sekarang dijual jadi 1.500.000. Untung apa kagak? Untung, itu boleh. Ya, karena apa? Mengikuti harga di tahun tersebut. Akan tetapi kita jangan terlalu terfokus dengan investasi dunia. Ada investasi yang diperintahkan oleh baginda Nabi, yaitu investasi akhirat. Yaitu dengan kita bersedekah. 1 kali kita melakukan kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. 10 kali lipat kita berbuat kebaikan, Allah balas 100 kali lipat dan seterusnya. Itu yang investasi yang kekal akan diri kita sampai nanti kita hidup di yaumul akhirah. Makanya jangan pernah kita lupakan. Dunia kita cari, dunia kita kerjain, tapi akhirat juga jangan sampai kita lupain. Sebab kenapa? Ada hadis Nabi mengatakan, ma'akalta fa'afnaita. Ini kita pada doyan makan semuanya. Apa yang kita makan itu akan lenyap. Yang kita makan akan lenyap. Bapak-bapak, ibu-ibu nih makan nih, ya harganya itu makanan sampai berjuta-juta. Rasanya cuma sampai mana? Rongkongan. Sampai kerongkongan. Udah masuk ke dalam perut jadi apa? Iya. Ustaz, begah. Begah. Iya, itu mah yang namanya begah berarti makannya kebanyakan. Iya. Iya. Ujung-ujungnya jadi kotoran. Makanan kita makan jadi kotoran, lenyap begitu aja. Makanan yang disimpan akan busuk. Betul. Kita nih pulang dari sini contohnya bawa pisang ya sesisir. Itu pisang kita gantung aja selama sebulan, apa yang terjadi? Busuk. Itu benyek itu pisang. Anak kita nyender di tembok, tiba-tiba ada yang ngecelak. Kata anak kita lah hujan kagak. Tiba-tiba ngecelak, lihat ya Allah itu pisang udah pada benyek. Makanan disimpan semuanya bakalan busuk. Dan lalu apa lagi?
aulabista faablaita. Apa yang kamu pakai itu bakalan rusak. Pakaian kita yang kita pakai bakalan usang, bakalan rusak. Pertama kita beli baju warnanya bagus, lama-kelamaan warnanya berubah apa kagak? Berubah. Sesuatu barang kalau dipakai terus bakalan rusak. Punya motor baru lama-lama rusak. Mobil baru lama-lama rusak. Loh, orang dulu bilang makin banyak anak makin banyak rezeki. Betul. Iya, orang dulu tanahnya lebar-lebar. Nah iya, sekarang rumah timbang petakan anaknya sampai 12 tidur. Waduh, repot. Nah iya, lah pala ketemu sama kaki. Iya, tuh yang dipakai bakalan rusak. Autasodakta faamdoita, apa yang kamu sedekahkan itu harta yang kekal untukmu. Makanya mudah-mudahan nih kita nih yang dikasih kelebihan harta, yuk jangan lupa kita berinvestasi. Kenapa? Untuk anak-anak kita nanti ke depannya. Dan jangan lupa juga investasi akhirat. Karena itu yang kekal untuk kita semua. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ingat ada satu orang yang saya kenal gitu ya, salah satu guru saya. Dia bilang begini, waktu orang rame ya itu ikutan asuransi. Saya tanya, Kiai itu ada mobil ada 3, itu nggak diasuransi? Dia bilang, kalau saya mah kagak asuransi. Dia bilang, saya asuransinya sama Allah. Lihat mana? Lewat sedekah. Alhamdulillah saya punya mobil, nggak pernah mobil saya lecet, rusak nggak. Karena saya mintanya sama Allah yang jaga. Dia bilang gitu. Jadi asuransi yang paling benar, yang paling kuat kalau menurut spiritual ya Bu ya. Bu. Ya pengalaman spiritual orang-orang soleh, asuransinya ya kepada Allah. Investasi juga kepada Allah. Karena semuanya akan ada waktunya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Ustadz Alfian mati, David mati. Kok disumpahin ini kita? Romo-romo ini melotot semua. Mati. Ustaz. Enak dia nggak kebagian. Belum nyampe. Yang muda nggak boleh dahulin yang tua. Mudah-mudahan Ustadz Kafi duluan ya. Iya. Oh jangan gitu, jadi antum belakangan. Dibalik dong, dibalik. Jangan gitu, gimana coba? Di mana Go yang tua duluan? Bener nggak Bo? Udah di kampung saya ada kong yang masih gagah cucu mati. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Heni dari Majelis Taklim Darul Sitrin. Izin bertanya. Ya silakan Ibu. Bagaimana pembagian warisan cucu jika ayahnya sudah meninggal dan pembagian warisan untuk anak tiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembagian misalnya buat anak tiri. Oh enggak, dipisah-pisah, ini ada 2 pertanyaan nih. Ya, 2. Satu untuk yang cucu. Yang pertama adalah buat cucu, yang kedua adalah untuk anak tiri. Jadi kalau cucu berarti ayahnya kandung tapi? Iya. Ayahnya kandung. Ya. Jadi ayahnya ini meninggal setelah orang tuanya meninggal. Ya. Jadi kakek neneknya meninggal dulu karena belum bagi waris. Ya. Akhirnya bapaknya meninggal juga, baru mau dibagiin. Cucu mau nanya nih dapat waris nggak gitu? Oke, siap. Termasuk yang kedua anak tiri. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus. Cuman sebelumnya saya tanya dulu, Bu, ini ngomongin waris kayaknya warisannya banyak ini. Ya segitu-gitunya Ustadz. Kalau tadi kata Ustadz Alfian Hidayat, makanya investasi bagus, investasi tanah. Ini kadang-kadang orang tua meninggal kagak ninggalin acan. Iya, makanya ini kayaknya warisannya bagus. Luar biasa, Masya Allah daerah sini. Mudah-mudahan kita kecipratan. Amin. Kalau jadi mantunya. Lah yang punya tanah siapa coba? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah kita bicara waris, yang harus kita perhatikan, kita harus tahu perbedaan antara hibah, waris, dan juga wasiat. Kalaulah yang namanya hibah itu diberikan pada saat kakek atau orang tua kita masih ada. Kemudian juga wasiat itu juga diberikan pada saat orang tua masih ada. Akan tetapi waris adalah man mata abihi, barang siapa yang ayahnya meninggal.
kemudian tanpa dibagi-bagikan, nah itu namanya jatuhnya waris. Dan disinilah ada yang namanya ilmu faraid. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi, bagaimana kondisi cucu? Tak kala misalkan dia, ya, ternyata orang tuanya sudah meninggal. Kapan cucu itu mendapatkan warisan daripada sang kakek? Arisan ayahnya maksudnya? Iya, sang kakek. Ini kan tadi kan warisan kakek apa ayahnya nih? Iya, kakek. Kakeknya ya. Kakek. Jadi ayahnya dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya, itu yang pertama adalah tak kala kakeknya masih dia meninggalkan ada harta. Yang pertama ada harta dulu, ada warisnya. Kalau nggak ada waris, mau apa yang diwarisin? Iya. Gitu kan? Kemudian, ya itu dia memiliki anak. Contoh anaknya 2. Kemudian anaknya semuanya tiada, sudah meninggal. Baru itu jatuhnya cucu mendapatkan daripada warisan tersebut. Namun apabila sang kakek ini meninggalkan harta, namun dia masih memiliki anak-anak yang lain, maka cucu itu tidak mendapatkan sama sekali harta warisan daripada kakeknya. Paham sampai sini? Paham ya Bu ya? Jadi cucu itu nanti setelah daripada anak yang telah dibagi-bagikan. Kalau misalkan anak nggak ada, baru cucu dapat. Itu pun ada yang namanya asobah dan lain sebagainya. Karena nanti ayah itu warisnya jatuhnya kemana? Ke kakak dan adiknya. Adil nggak kira-kira? Adil nggak kira-kira? Adil nggak? Allah itu memberikan hukuman waris, menghukumi waris itu sangat adil. Iya. Mengapa saya katakan adil, Bu? Ya. Bu. Ya. Yang namanya tadi waris begitu jatuh, ya, yang diberikan terbesar laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kenapa laki-laki yang diberikan? Karena laki-laki wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, sedangkan perempuan tidak wajib memberikan nafkah. Maka jangan pernah iri kalau misalkan perempuan itu jatahnya lebih kecil daripada laki. Alhamdulillah, Ustaz. Benar nggak? Iya, kenapa? Karena memang seperti itu. Tapi lain, misalkan, ya, kalau misalkan sang kakek sudah apa? Sudah memberikan wasiat, nah ini nanti dibagi-bagi ya. Ini rumah 1 hektar segini. Ini setengah hektarnya buat anak-anak, setengah hektarnya buat cucu. Itu lain, itu jatuhnya wasiat. Makanya salah satu sunnahnya itu adalah sebelum meninggal, Bu. Ya. Ngomongin mati lagi nih tadi. Yang tua duluan kan? Apa yang muda duluan? Muda duluan nggak dapat waris tuh. Ya kan? Karena mati waris. Nah, makanya sebelum meninggal ada kita disunnahkan untuk apa? Memberikan wasiat. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, wabil khusus tentang harta. Karena banyak orang di luaran sana yang memang berebut harta tak kala ayahnya telah meninggal. Bahkan cucu-cucunya, cicit-cicitnya juga ikut berebut. Padahal apa? Padahal cucu dan cicit tidak ada haknya sama sekali kalau misalkan anak itu masih hidup. Jadi begitu. Intinya begini, warisan itu adalah harta bonus dari ayah. Ya. Harta bonus dari orang tua. Jangan kita jadikan itu sebagai pemecah belah persaudaraan kita. Biarin dia banyakkan, kita ridho, kita ikhlas. Yang penting apa? Yang penting kita masih mampu berusaha untuk mencari rizki dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi warisan itu bonus. Ada alhamdulillah, nggak ada Ilokan nggak ada. Nggak ada ya. Bahasa mana, Sah? Bahasa Jerman. Iya ya, kali nggak ada gitu ya. Jadi jangan sampai kita berebut masalah itu, karena harta itu nggak dibawa mati kecuali yang dipakai untuk akhirat. Jadi, wallahu a'lam. Ustadz, kalau bagi waris itu nih, ngomongin soal waris nih, jadi ini ya mau nanya. Jadi kalau bagi waris itu biasanya orang kan tunggu, jadi setelah ayah meninggal, misalnya suami istri nih, ya suami istri, ayahnya si suami meninggal langsung bagi waris atau nunggu istrinya meninggal? Nah, waris itu sebaik-baiknya cepat dibagikan oleh anak-anaknya. Secepat-cepatnya yang paling terbaik adalah dia yang paling cepat membagikan waris untuk anak-anaknya. Karena waris itu tidak boleh dinanti-nantikan. Jadi waris itu dari bapak ya? Betul, dari bukan bapak. Dari ibu ya? Bukan. Jadi begitu ayah meninggal langsung dibagi warisnya? Langsung dibagikan, otomatis jatuh. Kalau misalnya
bapaknya udah meninggal, Ya. si bapak meninggal. Nah, anak-anaknya nunggu si ibu, kan suka gitu ya, masih ada ibu lo mau nanyain waris. Nah itu gimana? Nah pada saat ibunya belum meninggal, salah satu anak-anaknya ada yang meninggal nih. Iya. Nah tapi anak waktu bapak meninggal masih hidup, tapi Ya. belum dibagi waris, itu bisa Itu dapat nggak, Ustaz? namanya kalau dalam faraid jatah zaujah. Zaujah itu apa? Istri. Istri punya dapat jatah dari suami yang meninggal, anak juga dapat jatah daripada suami ayahnya yang meninggal. Jadi masing-masing sudah ada. Sudah Ini kalau dapat kita jatahnya. jabarkan, masya Allah masing-masing punya haknya. Jadi kalau misalnya si kakeknya itu meninggal, anaknya masih hidup awalnya, anak itu dapat jatah. Betul, Walaupun nanti anaknya ini meninggal duluan setelah si nenek, karena belum dibagi, ya misalnya neneknya belakangan gitu meninggalnya. Iya. Tetap si almarhum nih tetap dapat jatah ya. Jadi Ngitungnya dari bapaknya meninggal. namanya itu mati waris. Iya, iya mati waris. Mati waris dia tidak mendapatkan harta itu. Jadi nanti panjang kita penjelasannya. Intinya begini, setelah nanti ayah meninggal, cepat-cepat bagiin warisan. Cepat bagian waris. Nah nanti setelah meninggal, jadi apa? Kitanya begitu meninggal, sudah kebagian warisan. Iya, iya, iya. Jadi haknya. Jadi kalau misalkan dibagikan, punten, dibagikannya sebelum atau mungkin kita meninggal duluan, itu nanti kita jatuh waris, mati waris. Mati waris itu kita nggak dapat warisan. Iya, iya. Jadi kalau misalnya si bapaknya udah nggak ada, ya anak nggak dapat deh nanti ya kan gitu. Makanya jadi harus nunggu. Jadi kalau bisa begitu meninggal langsung dibagiin gitu Ya, begitu meninggal langsung dibagikan. Karena apa? Nanti jatuhnya harta ayahnya itu dibagi oleh anak-anaknya yang lainnya. Cucunya nanti nggak bisa ini. Baik, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, langsung ibunya, oh gitu ya kan. Yang lakinya punya waris, ntar gue sampai ini sama laki gue. Harus. Iya. Oke, baik. Ya, kita akan lanjut lagi, bahasannya seru sekali. Memang sebenarnya ngomongin tentang investasi akhirat sih. Ya, apa yang bisa kita bawa ke alam akhirat nanti pada saat kita meninggal. Tapi jadi kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ibu, bapak dan juga pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada, kita akan membahas lagi tentang apa yang akan kita bawa pada saat nanti maut menjemput kita. Yang jelas amal jadi bekal kita. Bahkan ada tadi disampaikan bahwa sedekah yang kita berikan juga menjadi salah satu bekal kita juga di alam akhirat. Tidak jarang guru-guru kita menyatakan kalau antum bangun masjid, bangun rumah yatim atau bangun tempat ibadah, insya Allah Allah akan bangunkan tempat rumah kita di alam akhirat nanti. Ya. Itu sebuah arti kiasan di mana bagaimana keutamaan kita untuk melakukan amal soleh di dunia ini. Bu, ini melototin saya serius apa gimana ini? Apa ngantuk ini? Ya ampun, Masya Allah. Udah ada guru-guru kita masih dengan Ustadz Alfian Hidayat dan juga Ustadz Kafi yang tadi sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sampai masalah waris lagi ya Bu ya? Bu? Bu? Ya. Ada nggak yang punya masalah sama warisnya di sini? Banyak. Banyak. Allah, jangan sampai ribut keluarga cuman gara-gara waris ya Bu ya. Ya, kenapa nunduk Bu? Ya, pertanyaan selanjutnya siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita dari Majelis Taklim Darul Sitrin. Ya. Ustadz izin bertanya, bagaimana gambaran neraka jika seseorang menggunakan hartanya di jalan yang sesat? Bagaimana cara minta ampun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alfian silakan Ustadz Fadol. Ya.
bicara gambaran neraka, kita sama-sama sudah mengetahui bahwasanya api yang ada di dunia ini, timbang satu tetes dari api yang ada di neraka. Dulu kita belajar itu kan Bu ya. Kita tahu nih, satu tetes aja itu dapat mencakup seluruh dunia. Bagaimana nanti di neraka? Terkadang kita sudah tahu dahsyatnya neraka itu seperti apa, akan tetapi banyak orang yang suka rela masuk ke neraka. Benar? Makanya ada ungkapan yang namanya masuk ke sorga itu harus dipaksa. Sholat harus dipaksa. Ibadah harus dipaksa. Puasa harus dipaksa. Bayar zakat harus dipaksa. Tapi masuk neraka sukarela. Tapi saya mau tanya, banyakan mana orang yang ke sorga apa ke neraka? Karena sukarela. Terkadang-kadang banyak orang yang menghamburkan hartanya, itu harta tersebut dia hambur-hamburkan dalam kemaksiatan. Tapi pas giliran untuk di jalan Allah kadang-kadang mikirnya berkali lipat. Benar apa benar? Benar. Makanya bagi orang yang memiliki harta dari cara yang salah, itu nanti di neraka akan dipakaikan dengan pakaian yang terbuat dari api. Coba Bu. Kita kena api dari korek aja kira-kira melepuh apa kagak? Melepuh. Panas apa kagak? Panas. Panas. Ini pakai baju, pakai pakaian terbuat dari api neraka. Serem apa kagak? Serem. Makanya hati-hati. Jangan gampang banget ngambil hak orang lain. Apalagi tadi udah disampaikan, jangan gampang banget istilah kata ngambil waris punya orang lain. Kadang-kadang nyepelein, tibang semeter doang gua ambil. Lihat bumi ini berapa lapis. Di atas tibang 1 meter, di atas tibang 1 jengkal. Tapi ke bawahnya kan panjang. Jangan gampang soal itu. Orang yang model kayak begitu mengambil hak orang lain. Mendapatkan harta dari jalan yang salah. Sehingga kalau kata orang tua dulu ngomong, duit jin dimakan setan. Duit setan dimakan jin, duit setan makan jin. Iya. Ternyata beli orang dulu. Kena gua. Tuh, masih ingat gak orang tua ngomong, duit setan dimakan jin. Jadi duit yang kagak beres pasti larinya yang kagak beres dah. Pasti ke situ larinya. Makanya jangan sampai kita mengabaikan hal itu. Duit yang berkah itu akan menjadi semangat kita untuk ibadah. Tapi duit yang kagak berkah justru bikin kita males-malesan untuk ibadah. Makanya koreksi diri kita. Ini kita kenapa sama sholat kok males banget. Sama ibadah males banget. Pertanyaannya kepada diri kita. Duit yang kita dapat, yang kita belanjakan hasilnya dari mana? Dari apa yang kita usahainnya sehingga kok kita jadi malas ibadah? Karena kan udah jelas-jelas yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair was sa'adah, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kebahagiaan. Ya, jangan sampai ya kita nanti termasuk daripada orang-orang yang dipakai pakaiannya nanti itu dari api neraka dan diminum ini itu oleh air yang mendidih. Kira-kira hancur gak nih perut? Hancur gak? Hancur. Gara-gara apa? Dia mendapatkan harta dari jalan yang salah dan juga menggunakannya kepada jalan yang salah. Lalu cara taubatnya bagaimana? Ingat, Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Selagi kita sadar atas kesalahan kita, kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampunin dosa-dosa kita. Tapi jangan pakai istilah kata tobat sambel. Udah tau pedes dicocol lagi. Iya, ini udah tobat tapi dikerjain lagi. Jangan, kalau tobat benar-benar taubatan nasuha, benar-benar tobat, kita melaksanakan sholat sunnah taubat, minta ampun kepada Allah, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhin dari segala-gala yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Paham kira-kira? Paham. Alhamdulillah, Ibu sampai ngedengerinnya sampai khusyuk banget. Pertanyaan saya, ngerti kagak ini? Ngangguk-ngangguk Ustadz ngomong tadi. Ngangguk-ngangguk Ustadz semuanya. Ingatnya sama setan makan jin. Setan makan jin. Ya Allah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, kita ke medsos dulu deh ya.
Kita lihat pertanyaan dari media sosial. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apakah seorang anak harus membayarkan hutang orang tuanya? Padahal rezekinya juga belum mampu untuk itu. Lalu apa yang akan terjadi dengan sang ayah jika utang belum bisa dibayarkan sebelum ayahnya meninggal kali ya? Kali gitu ya. Ternyata ayahnya meninggal, ternyata utang belum bisa dibayarkan. Ya, silakan Ustadz Kafi, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ngomongin waris, sekarang ngomongin utang. Iya salam. Ini ngapa pusing banget ya? Iya baik. Kalau bicara tentang hutang, hutang itu jatuh kepada diri sendiri dan menjadi tanggung jawab pribadi bagi orang yang berhutang. Maka orang yang berhutang haruslah dirinya sendiri yang membayar hutang. Maka kalau ada orang tua, baik ayah maupun ibu, dia memiliki utang, pada hakikatnya itu orang tua sendiri yang harus bayar hutang. Karena itu tanggung jawabnya. Namun apabila ada seorang anak yang dia prihatin kepada orang tua, ingin berbakti kepada orang tua, nggak tega ngelihat orang tua tiap hari garuk-garuk kepala, tiap hari ngelus-ngelus dada karena mungkin sudah sepuh, sudah tua, tidak ada punya kerjaan, nggak bisa yang namanya ganti hutang, dia prihatin ingin bayar hutangnya, maka hukumnya boleh, dan itu juga sebagai tanda anak yang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang yang seperti ini jarang. Biasanya orang itu, Bu, apalagi anak, biasanya utang orang tua sendiri. Tapi biasanya juga utang anak justru terbalik, utang anak, utang orang tua. Betul? Bener nggak? Coba, ibu kalau lagi nggak punya duit, paling enak minjem duitnya sama siapa? Sama orang tua. Bener nggak? Ya, datang ke orang tua, ma, ini anak mau bayaran sekolah, nggak punya beras, makan gimana ini? Minjem dulu, dah 2 juta. Ya udah 2 juta dikasih itu mamanya. Nih Neng, gua boleh ngumpulin dikit-dikit nih, kasih 2 juta tuh orang tua. Walaupun apa? Sambil ngomel. Makanya bangun pagi, makanya harus kerja yang serius, yang benar, kan begitu? Tapi dikasih nggak sama orang tua? Dikasih. Ntar mak bulan depan saya janji saya ganti. Tiba-tiba bulan depan kemudian emaknya udah nungguin di depan pintu, diketok-ketok, tok. Assalamualaikum. Dibuka pintu, emaknya udah nungguin, wah anak gua mau ganti duit tuh. Ya kan? Dilihat anaknya apa? Bawa kresek hitam. Wah tuh duit tuh kayaknya tuh. Tiba-tiba apa? Dibawain kopi sama bubur. Ditanyain gak sama orang tua? Tanyain. Ditanyain, itu apa Neng? Kopi sama bubur. Ya Allah, dikira mah katanya lu mau ganti utang ya. Kan gitu. Akhirnya apa? Ya udah, mak bulan depan ada insya Allah rezekinya. Ditunggu lagi bulan depan. Dia bawa 2 kresek. Yang tadi kopi sama bubur, sekarang tambah gorengan. Tapi tetap gak diganti gak? Ternyata apa? Maknya nungguin, enggak diganti-ganti juga tuh. Akhirnya apa? Ya udah dah, diikhlasin aja. Tuh orang tua mah. Betul gak? Itu sama anak. Makanya kadang-kadang orang ya paling minjem enak itu sama orang tua. Tapi kadang-kadang anak juga nggak tahu diri sama orang tua. Giliran orang tua susah, kagak mau ngurusin. Iya, dia nggak punya duit. Yang lain saudaranya punya duit, bantu misalkan orang tua. Nggak punya harta, jangan dengan harta. Minimal apa? Minimal dengan menghibur orang tua. Datang ke sana, apa yang bisa bantu? Rumahnya kalau kotor, pelin. Cucian kalau di belakang belum dicuci, cuciin. Kan begitu. Itu cara bakti yang terbaik untuk orang tua. Makanya jangan sampai nih kita punya apa? Punya sifat yang namanya perhitungan dengan orang tua. Orang yang punya sifat perhitungan dengan orang tua, Allah akan hitung-hitung juga nanti rezekinya di dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya nih cari rezeki yang halal biar berkah. Karena apa? Coba lihat lagu zaman dulu lagi nih. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka.
Ya. Bab ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang diri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Wah, ini ketahuan Ustaz David juga orang ini tua. makanya begitu ngomong nih, ini lagu zaman dulu, nengoknya ke saya tadi. Gue lagi. Iya, alhamdulillah. Intinya tetaplah kita terus berbakti kepada orang tua. Amin, karena amin, ya orang Allah. tua, ridhonya Allah. Marahnya orang tua, marahnya Allah. Selagi mampu sebisa mungkin kita bantu orang tua. Jangan sampai orang tua mengecewakan atau kita mengecewakan orang tua. Karena hakikatnya orang tua adalah surganya kita dunia dan juga akhirat. Wallahu a'lam. Masya Allah, makasih Ustadz. Tadi cerita belum selesai Bu. Tadi kan baru ya minggu kedua ya kan bawa bawa dua ya. Bawa dua. Minggu ketiga datang lagi anaknya. Bawa tiga. Bawa apaan tuh Tong? Bawa cucian mak, numpang nyuci di rumah. Makin sengsara kayak gitu. Kirain tadi masih mending bawa kopi, bawa gula, bawa goreng. Ini bawa tiga, bawa apa lagi? Bawa cucian, numpang nyuci. Ya keempat bawa pakaian, usir sama suami. Ya sal. Aduh, makanya cintanya orang tua tambah tanda tangan. Betul dia, tambah tanda. Cintanya orang tua tanpa tanda tangan. Tanpa Iya. syarat, tanpa tanda tanpa tangan. syarat, tanpa tanda tangan. Tuh, itu namanya cinta orang. Bu, Pak, memang jadi anak itu tanggung jawabnya banyak. Giliran ada waris orang tua semuanya berebut. Tapi giliran ada utang orang tua semuanya berebut lempar-lemparan. Lu yang bayar bukan gua. Nomor satu. Ya, Bayar. bayar. Ya, yang jelas kalau kita membagi rezeki kita kepada orang tua kita ya. Walaupun mereka nggak minta, Allah pasti akan berikan pahala berlipat buat kita. Setidaknya doa orang tua itu pasti akan nunggu di langit. Mungkin nggak sekarang tapi nanti dikabulinnya. Gitu ya Kiai ya. Gitu ya Guru ya. Kita ngarap berkah karena saya pernah ingat satu guru saya Kiai Jainuddin MZ almarhum pernah bilang begini. Lo nggak usah capek jauh-jauh pergi ke para wali. Dia bilang, lo cari orang tua lo masih hidup. Katanya itu keramat hidup. Minta doanya sama orang tua. Insya Allah dikabulin semuanya doa kita. Insya Allah. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Bahasan kita bukan mengenai orang tua, tapi melakukan kebaikan sebagai bekal kita di alam akhirat. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, saya pantun boleh? Dijawab ya. Bu, dijawab. Dijawab. Ya Allah galak banget jawabannya. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir ngacir. Aduh senangnya pengantin. Malam pertama jangan malu-malu. Malam kedua nggak boleh tahu. Malam ketiga yuk pada turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepat. Padahal ngacir udah ngeden. Allah. Ini masjid mana sih Bu? Bekasi. Nama masjidnya? Nama masjidnya? Fitrina Salam. Ya kira-kira taunya salam aja dah ya. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang sedang sakit, yang banyak hutang jamaah di sini, insya Allah mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Lo kenceng bener itu juga.
Dan mudah-mudahan kita bareng-bareng selalu mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhir. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal Alamin. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita, guru kita luar binasa. Profesor Dr. Kiai Haji David Halim. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam, Kiai. Piye kabare? Alhamdulillah ape. Oh, Sampeyan piye kabare? Alhamdulillah. Lah, ngapa kok tapi nyong wis kencot. Kagak ngerti. Ya Allah. Emang banyak orang Jawa? Sunda? Batak Betawi? Banyak. Dan lain-lain sebagainya. 270 juta penduduk Indonesia. Ceribel. Ya Allah. Baru dikasih lagu dikit nyamber. Oh, batas lagu yang lain. Lagu apa? Lagu India deh. Oh, India. Mau tahu bener nggak? Bisa nyamber nggak? Tujhe kanto ye tu jana. Iya. Nggak percaya. Panen katanya gitu. Iya percaya. Udah pokoknya pintar semua. Coba kucuk sotahe coba. Oke kon. Tumpah odolnya. Oh, tumpah odolnya? Iya. Tumpah seae. Ya kan neneknya nggak mau kalah sama cucunya. Oh, gimana coba? Iya, cucunya nyanyi di kamar mandi. Tumpah odolnya. Neneknya? Makan tempenya. Ya Allah, itu nenek-nenek nggak mau kalah. Nggak mau kalah ya. Apalagi masalah ngaji. Ngaji luar biasa. Paling depan. Yang ngantuk. Kirain ibu-ibunya paling depan belajar. Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tahadus binimah kepada guru-guru kita yang hadir ya. Amin. Mohon maaf, saya bukan ngajarin ya, tapi ngaji bareng. Ngaji bareng. Ngaji bareng Munawir. Ya Allah, saya udah ngomong 3 kali di blototin dulu. Ya Allah. Ya Allah. Nah, kita mau ngaji apa sekarang? Sekarang surah Al-Alaq. Al-Alaq. Ayatnya 13. Ayat 13. Oh 13. Iya. 3 baleh. 3 baleh, 4 baleh. Ya 13. 13. 13. Ya. Just one ayah. Enggak tahu dah. Cuman 1 ayat. Iya. Two. Oh, two ayat. 14. Oh, 14. Ya, yes. 13 sama 14. Enggak, Kalau bahasa Jawanya 14 berapa? Telulas. Iya. 13, 14, 15, 16. 16. Naik. 20. 20. Ngerti orang 20? Lah kagak. Ora. Panadol. Oh, iya, Panadol. Oh, Tamadol ya. Bu. Ya. Pak. Jangan kita terpacu dengan nada, tapi yang penting membaca Al-Quran fasih. Understand? Yes. Di dalam surah Al-Muzammil kan udah danta. Danta. You know danta? Yes. Apa danta tuh? Jelas. Nah, begono maksud saya. Gitu ya. Orang Betawi nggak tahu danta, orang Bekasi nggak tahu danta mah kelewatan. Lah bujuk dah. Kalau bagian. Ya mohon maaf Pak, saya kan orang Bader kan ya. Yalah Bader. You know Bader? Iya. Lenje. Le Bader ya, gembeleng Bader ya. Nah, yuk kita bareng-bareng membaca dan nanti kalau memang Allah kasih kebenaran yuk kita amalkan di rumah masing-masing. Amin ya Allah. Insya Allah. Ini lagunya yang gampang ditiru apa yang agak susah? Yang gampang. Yang gampang. Mama, tuh 2, 3. Mama. Saya nggak berani ngeliat. Kenapa? Ada yang kumisnya kayak bakar kecamatan. Ya Allah. Terus nih. Nih nyengir tapi mikir ya Bu ya Pak. Iya. Nyengir tapi mikir.
Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. 1 2 3. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini kalau Masjid As-Salam jamaahnya membacanya seperti ini, kalau belum mati jangan dikubur ya. Ya iya dong. Udah bagus ya, udah bagus ya. Nah, ini barang-barang bagus. Bagus. Kita coba dulu. Iya. Dicoba dulu. Silakan. Kita. Ayo. Sayang pilih apa Kiai yang pilih? Mana? Kiai mau pilih yang mana? Yang suami nggak suka sama istri kalau pakai kacamata. Sampingnya. Oh ya oke. Baru kali ini ada orang dikasih mic dioper ke sebelahnya. Ayo. Oke. Gak apa-apa, justru kita mau belajar sama-sama. Kalau Ibu Ustaz. Terima kasih. Belum. Kalau sama mama emang banyak debatnya ini. Iya. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Namanya siapa? Nama siapa Bu? Ibu Yuni. Ibu Yuni. Yuni. Suaranya ngebas. Itu bapak-bapak dulu dong. Bapak-bapak. Oke, yang mana ya Kiai? Mau yang mana Kiai? Terserah. Belakang dong Kiai, depan. Saya nggak mau nunjuk, saya nggak berani. Yang Kiai nggak mau nunjuk ya? Yang Kiai nggak mau nengok ya? Iya. Yang pakai kumis kalau gitu. Mohon maaf, ini bukan kumis beracun ya. Ya Allah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah. Sadaqallahul azim. Insya Allah. Bu. Ya. Pak. Ya. Udah paham? Ya. Pulang yuk, pulang. Allah, udah cakep bener. Namanya siapa Pak? Pak Supangat Pak. Subara. Wong Jawa. Nggih, Pak. Jawine Jogja, Pak. Jawine pundi? Jogja, Pak. Hah? Jogja. Jogja. Oh, jenengan istrinya pinten? Istrinya pinten. Putranya pinten? 3, Pak. 3? Emang jenengan ngelahirakan? Ya Allah. Allah ya Karim. Luar biasa Bapak Subangat. Mudah-mudahan Allah jadikan imam yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Robbal. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Ah? Oh enggak. Tadi Bu Yani sama Bu Sapangat luar biasa. Ini mohon maaf dilestarikan, bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Mari kita pemirsa dan juga yang ada di rumah dan juga di Masjid As-Salam daerah Bekasi. Bareng-bareng saya nggak ngajarin tapi ngaji bareng Pak. Nggak merasa saya paling benar itu nggak Pak ya. Tapi kita bareng-bareng sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Silakan. Ya, Kiai, tapi tadi Kiai kan ngajarin, maaf saya lihat belakang Kiai. Kalau tadi kan pakai nada ya. Cuman banyak begitu udah baca sendiri-sendiri nadanya hilang.
Ya. Gimana caranya supaya konsisten pakai nako tadi itu nadanya ada nggak nama kan? Ada banyak yang ada 7 macam. Apa aja guys? 1 bayati, soba, nahawan, jiharga. Yang berikutnya apa? Nggak tahu. Nah yang kalau tadi apa tuh? Ini termasuk masih lagu bayati ya. Bayati. Understand? Yes. Nah ngemeng-ngemeng. Ini ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng. Pemirsa di sini ada huruf. Dalnya diapain? Tasdid. Yang kenceng coba. Bapak-bapak. Ini tasdid apa tasdid? Nah ini baru kalau ditekan baru begini. Iya. Nah ketika ada tasdid itu namanya bacaan nabroh ya. Diangkat. Kazaba. 1, 2, 3. Kazaba. Oke diangkat. Namanya apa tadi Bu? Nabroh. Nabroh. Cara bacanya nabroh diangkat. Terus kemudian di ayat yang ke-14 tadi di sini ada mim bertemu dengan ba. Dibaca apa Bu? Di belakang dibaca iklab. Di sini dibaca ikhfa safawi. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan di dalam nazom begini. Wal mimu'in taskun lazabak tukhtafa nahwu tasim bilahi talqos syarafa. Ya kalau syair boleh begitu ya. Iya syair boleh. Kalau syair boleh. Yang harga mati adalah bacaan Al-Qur'an. Harus paket ilmu taj. Understand? Yes. Nah, kenapa hurufnya cuman ada 1 yaitu ba? Hurufnya apa Bu? Ba. Ini mim mati bertemu dengan ba maka dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa artinya syafawi artinya bibir. Ya Allah. Mingkem. Akhirnya belakangnya begini mingkem. Ya Allah, bibir. Mudah-mudahan ini ada faedahnya. Kalau kita sudah tahu, yuk kita tinggal praktekkan masing-masing. Biar jadi kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau misalkan mohon maaf begini dada, tangannya bagaimana? Coba begini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu. Seneng nggak? Kita jadi ingat lagi cara bacanya ya. Tadi ikhfanya ikhfa apa Bu? Safawi. Terus tadi apa tadi? Yang ngomong mingkem yang ini nih. Mingkem kenceng lagi. Maaf ya Bu ya. Alhamdulillah, baik, Masya Allah. Begitu banyak apa yang kita dapatkan hari ini, termasuk juga mengingat-ingat lagi bacaan ya. Cara membaca ya, mungkin waktu kecil kita baca, sekarang kita baca nguber waktu ya. Kadangkala yang namanya tanda baca kita main asal bablas aja ya. Gak apa-apa, kita pelan-pelan nanti kita sama-sama juga mengkaji Al-Quran, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di penghujung acara ini mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Dan untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Alfian untuk memimpin doa. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amu yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna
inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qaribna wa nisyarri ba'idna. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku yang sudah membagikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Sitrin Assalam yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga Allah balas dengan kebaikan dan keberkahan. Dan juga buat Anda pemirsa iNews, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya David Halik undur diri. Semoga di penghujung acara ini kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan yang akan kekal nanti adalah alam nanti, alam akhirat semuanya, di mana dunia ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan semua bekal-bekal kita, amal soleh kita, baik itu sholat, zakat, sodakoh, dan juga kebaikan-kebaikan yang kita berikan bagi saudara-saudara kita. Saya David Halik undur diri. Semoga kita pada saat wafat nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Billahi fisabil haq, fasabikul khairat, Allahul muafiqillah, wa mibitarik, wa billahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah